Pernah gak sih kamu berada di satu posisi di mana kamu ngobrol sama orang yang lebih tua, bisa jadi tetangga, senior di kantor, atau bahkan figur publik, dan kamu tahu mereka itu salah? Datanya ada, buktinya juga nyata. Tapi bukannya merendah dan minta maaf, mereka malah balik menyerang, ngegas atau bersikap seolah-olah mereka lah korban. Fenomena ini sering bikin kita geleng-geleng kepala. Kenapa ya? Semakin bertambah usia seseorang, rasanya semakin susah bagi mereka untuk bilang, "Ah, iya ya, saya yang salah." Hari ini kita akan bedah secara psikologis kenapa orang tua sering terjebak dalam sikap denial dan naif. Apa akibatnya kalau sifat keras kepala dan denial ini justru bercokol di kursi kekuasaan tertinggi di sebuah negara? Apalagi kau bela-bela anting-anting. Secara psikologis ada alasan kenapa orang tua cenderung lebih sulit menerima kritik dibanding anak muda. Pertama, ada yang namanya cognitive rigidity atau kekakuan kognitif. Seiring bertambahnya usia, jalur saraf di otak kita menjadi lebih permanen. Otak manusia menyukai pola yang sudah terbiasa mereka lakukan selama puluhan tahun. Ketika ada informasi baru yang menantang keyakinan mereka, otak menganggapnya sebagai sebuah ancaman, bukan peluang untuk belajar. Kedua, faktor ego preservation atau perlindungan ego. Bayangkan, seseorang yang sudah hidup 60 atau 70 tahun yang mereka sudah makan asam garam kehidupan, tiba-tiba harus mengakui bahwa anak muda atau orang di bawahnya lebih benar. Bagi mereka, mengakui kesalahan bukan cuma soal salah data, tapi menjatuhkan seluruh identitas dan harga diri yang sudah mereka bangun seumur hidup. Makanya, alih-alih merasionalisasi kenyataan, mereka lebih memilih menciptakan kenyataan sendiri. Mereka jadi naif, percaya pada narasi yang hanya menguntungkan perasaan mereka, dan menutup mata rapat-rapat dari realitas di lapangan. Nah, kalau sifat naif dan denial ini cuma ada di tingkat pribadi, mungkin efeknya cuma bikin emosi orang terdekat. Tapi bagaimana kalau sifat ini mendarat di kepala negara? Di diri seorang pemimpin tertinggi yang memegang kendali atas hajat hidup ratusan juta manusia. Mari kita lihat fenomena kepemimpinan hari ini. Kita punya seorang figur nomor satu di negeri ini, seorang pemimpin senior yang latar belakangnya militer, gemar tampil dengan gaya kebapaan, melambaikan tangan dan sering mengandalkan retorika demi rakyat atau demi stabilitas. Tapi di balik citra ramah dan ketegasannya itu ada pola pikir yang sangat khas dari seorang lansia yang menolak salah. Gaya kepemimpinan yang hidup dalam gelembung atau echo chamber. Pemimpin jenis ini biasanya dikelilingi oleh orang-orang yes man mereka yang kerjanya cuma menjilat, melaporkan hal-hal yang enak didengar dan menyembunyikan realitas buruk di akar rumput. Ketika data ekonomi memburuk, ketika harga-harga kebutuhan melambung tinggi, atau ketika kebijakan publik menuai protes keras dari masyarakat, bagaimana reaksi mereka? Bukan evaluasi mendalam, melainkan denial. Mereka menganggap kritik sebagai serangan politik, menganggap suara rakyat yang menderita sebagai hoax, dan tetap naif percaya bahwa ekonomi atau negara ini baik-baik saja, asalkan laporan di atas meja mereka terlihat rapi. Mereka terjebak dalam romantisme masa lalu, merasa paling tahu apa yang terbaik dan mengabaikan fakta bahwa dunia sudah berubah. Kenapa sikap naif dan denial di level puncak ini sangat berbahaya? Karena ketika seorang pemimpin menolak melihat kenyataan yang salah, masalahnya tidak akan pernah diselesaikan. Kebijakan dibuat berdasarkan asumsi yang keliru. Anggaran dihamburkan untuk proyek mercusuar yang tidak menyentuh perut rakyat, sementara masalah struktural seperti korupsi, penegakan hukum, dan kesejahteraan diabaikan begitu saja. Mereka merasa sudah berbuat banyak, sudah berjuang, dan merasa berhak atas kesetiaan mutlak. Tapi mereka lupa, pemimpin sebuah negara modern tidak bisa disamakan dengan memimpin barisan pasukan di medan perang atau mengatur organisasi di masa lalu. Negara butuh adaptasi, butuh kerendahan hati untuk mengakui kegagalan, dan butuh keterbukaan terhadap kritik yang tajam. Kalau pemimpinnya sendiri sibuk hidup dalam penyangkalan, maka seluruh kapal yang dia nahkodai sedang melaju kencang menuju karang. Menjadi tua adalah keniscayaan, tapi menjadi bijak adalah sebuah pilihan. Sayangnya tidak semua orang tua otomatis menjadi bijak, terutama mereka yang diberi kekuasaan absolut, di mana tidak ada satupun orang di sekitarnya yang berani berkata, "Pak, Anda salah." Sebagai anak muda dan warga negara yang kritis, tugas kita bukanlah ikut tenggelam dalam kepolosan atau keputusasaan mereka. Tugas kita adalah terus menyuarakan fakta, membongkar ilusi, dan menolak untuk ikut-ikutan naif di tengah situasi yang kian pelik.